Lanjutnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kira-kira kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada Bapak dan saudara sekalian, jawabannya apa? Kalau Bapak dan teman-teman sekalian ditanya, tahukah kita siapa orang yang bangkrut itu? Nah, orang yang banyak hutang, orang yang usahanya bangkrut, orang yang ruginya banyak. Begitu kan? Jawabannya karena memang selalu berpikir tentang duniawi. Pada hadis ini Rasulullah SAW menekankan bukan pada duniawi, tapi pada akhirat. Atadruna anil muflis? Maukah aku kasih tahu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhaman wala mata'an. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit dan banyak hutang. Nah, kata sahabatnya begitu, sama seperti kita ternyata sahabat jawabannya. Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'an. Yang tidak punya uang dan tidak punya apa-apa. Bahkan dia punya hutang. Sudah tidak punya uang, punya hutang, bayangkan saja. Itulah orang bangkrut. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, yaitu orang-orang yang di hari kiamat datang bis shalah, dengan pahala salat, wasyam, dan pahala puasa, waz zakat, dan pahala zakat, wayati waqad syatama hada, tetapi datang orang-orang yang menagih, waqad syatama hada, menagih, menuduh, menagih orangnya, saya dulu tidak diterima, dituduh demikian. Saya tidak diterima dulu waktu di dunia, kamu menyakiti saya. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama la hadza. Dan saya tidak terima engkau menduduhku dulu berzina, dulu saya menganiaya, dan saya tidak terima dulu kamu menyakiti saya. Wasafa dama hadza, dan saya tidak menerima engkau telah memukul saya, bahkan membunuh saya, umpama. Wa daraba hadza fayuta hadza min hasanati, maka orang tersebut diambil kebaikan-kebaikannya. Karena dia menyakiti orang lain, karena dia zalim kepada orang lain, karena dia itu jahil kepada orang lain. Kebaikannya diambil, fa'in fanisat hasanah, apabila kebaikannya habis, qabla ayyuqda ma alaih, sebelum orang-orang yang menagih atau disakiti hatinya, atau dihina, atau dizoliminya itu, ukhidha min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, faturihat alaihi, maka dia diberikanlah kesalahan orang yang dia sakit. Tsumma turha finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah
Tsumma na'udzubillah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hal yang kecil bisa menjadikan kita itu nestapa, bisa menjadikan kita menderita selama-lamanya di akhirat. Maka jangan menganggap hal-hal yang menyakiti saudara kita, tetangga kita, itu adalah hal yang biasa. Maka yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah fa'fu anhum. Saling memberikan memaafkan, Pak. Jangan karena ya mohon maaf, kan harus take and give, harus balance. Disakiti sedikit gitu ya. Jangan saling menuntut lah. Pokoknya saya nggak terima, nanti saya akan tuntut di akhirat. Suka begitu. Pokoknya saya nggak mau terima, nanti saya akan tuntut di akhirat. Dia akan sampai begitu, Pak. Jadi jangan sampai begitulah. Jadi kalau ada saudara kita berbuat, toh kita juga sering buat salah ya. Semacam itu. Jadi langsung dimaafkan. Ya buat semua saudara kita kalau umpamanya, kalau sudah kita bercerita, kalau sudah kita ngomong gitu ya. Diakhiri Pak, mohon maaf ya apabila ngobrol saya ini tidak berkenan di hati Bapak, tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, di hati saudara-saudara. Itu biasanya harus itu. Ya nanti oh ya dimaafkan sama-sama, saya juga semacam itu. Nah itu akan lebih enak Pak, lebih enak semacam itu. Gitu. Nah selanjutnya kalau ada hal-hal yang menurut kita sepele gitu ya, jangan tadi disimpan dengan orang menyerah hati pisan, mau ngampura sampai payo gitu. Jangan sampai kecida gitulah gitu ya. Dan nyerah hati pisan tuh. Umpama sama itu. Hal-hal yang kira-kira kecil sepele, Bapak dan saudaraku sekalian, sejatinya kita maafkan. Karena orang yang memaafkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rahmat. Ini biasanya ketidakseimbangan antara kesalahan dengan kebaikan gitu. Jadi kalau kita berbuat salah, kita seperti bagaimana, tapi ketika orang lain berbuat salah mah kita nggak menerima. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, memang hadisnya ini mewarning kepada kita seminimal mungkin, bahkan bukan seminimal mungkin lah, kalau bisa sampai 0 gitu. 0 kesalahan gitu. Kalau bisa gitu ya. Jadi zero sin orang sebutnya. Jadi 0 dari dosa gitu. Itu kan nggak mungkin tapi dari sifat manusia ya, karena manusia itu adalah sifatnya khotoya, banyak kesalahan, banyak kelalaian gitu. Makanya harus saling memaafkan. Itu yang harus kita lakukan dalam berkehidupan sosial, bermasyarakat, bertetangga, termasuk dengan berjamaah gitu ya. Ya jangan-jangan mohon maaf Pak, pokoknya kita suka ngerasani, suka ngomongin orang lain gitu ya. Masih mending jangan ngomongin lah. Kalau bisa ya langsung saja. Nggak berani Pak, pokoknya gitu. Ngomongin nggak berani gitu ya. Ya nggak usah ngerasani. Nggak usah ngomongin orang lain. Kenapa ngomong ya langsung nggak berani tapi ngomongin berani, itu lebih bahaya Pak. Karena apa? Takut nanti kedengaran sama orangnya, terus orangnya nggak menerima. Saya nggak terima sampai akhirat juga, sok bayangkan. Kan begini, ya kita menjadi muflis Pak, menjadi orang yang bangkrut. Ya akhirnya kan mohon maaf Pak, sholat kita, ibadah kita, zakat kita, puasa kita, habis untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan di dunia sejatinya selesaikan di dunia. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Gitu. Jangan dibawa ke akhirat. Makanya betul-betul kalau Rasulullah itu kan innallaha ghafurur rahim.
Maha pengampun, Pak. Jadi seluas apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas. Begitu. Tapi dengan manusia itu paling susah. Bayangkan saja kalau dia sudah menyebutkan mau dihampura sampai maut oke. Sok bayangin, Pak. Padahal dosanya mohon maaf tidak seberapa gitu. Coba tidak seberapa. Tidak seberapa gitu. Ya itulah manusia kadang-kadang nyungkelit hatena itu. Makanya yuk kita menyadari semua gitu. Cara-caranya supaya dosa-dosa yang dianggap sepele ini betul-betul clear di dunia ini. Sudah clear gitu ya. Jadi hakul adaminya itu clear. Paling susah Pak, hakul adami itu. Kesalahan Allah mah, mohon maaf ya, tobat selesai. Itu ya, tobat nasuha tapi bukan tobat sambal. Insya Allah selesai Pak. Kalau ada kata yang sebutan syirik gitu. Tapi nanti tatkala bicara tentang syirik panjang Pak. Karena syirik itu adanya di dalam hati ternyata. Tatkala kita melihat perbuatan seseorang apakah itu syirik belum tentu Pak. Kita harus bisa melihat hatinya gitu. Karena mungkin secara nyata seperti syirik gitu, tapi hatinya tidak. Bisa jadi semacam itu. Allah alam bisawab. Dua hadis ini mudah-mudahan menjadikan kita ini lebih berhati-hati dalam bergaul, lebih berhati-hati dalam berbicara, agar tidak menyakiti orang lain. Terlebih ya lebih hati-hatilah dalam bersosialisasi dengan orang lain, apalagi tadi sampai menyakiti, sampai mengambil haknya orang lain.